warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum Bapak Dr. Andes Agus Setionegoro SPD MPD dan teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dengan NIM A1B124028 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Ramadhani Ahmad dengan NIM A1B124025 yang bertugas sebagai presentator pertama, dan yang kedua yaitu Ulfia Rosaida Yetri Ramadhani dengan NIM A1B124024 sebagai presentator kedua, dan yang terakhir Ulfia Rosaida dengan NIM A1B124026 sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan membahas tentang aliran struktural. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada Ramadhani Ahmad sebagai presentator pertama. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai aliran struktural. Aliran struktural dalam linguistik umum adalah suatu pendekatan yang mendekatkan dan memfokuskan pada analisis bahasa sebagai suatu sistem tanda yang terorganisir dan juga terstruktur. Aliran struktural pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada awal abad ke-20. Dalam analisis aliran struktural menekankan bahwasanya bahasa itu terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, yaitu signifier sebagai penanda dan juga ada yang namanya signified itu sebagai petanda. Dalam pandangan strukturalis disebutkan juga dan dijelaskan bahwasanya setiap bahasa adalah sistem yang memiliki suatu aturan dan juga kaidah yang sangat jelas sehingga para pembacanya bisa dapat mempelajari dan juga menganalisis secara deskriptif. Aliran struktural pendekatan ini tidak menekankan atau mengabaikan pada makna dalam konteks sosial. Akan tetapi aliran struktural ini lebih menekankan kepada pola dan juga hubungan antar unsur bahasa. Selanjutnya, aliran struktural abad ke-20 atau yang disebut dengan pada saat itu strukturalisme adalah pendekatan yang muncul di berbagai bidang. Contohnya seperti bidang linguistik, antropologi, dan juga sosiologi. Yang dimana aliran struktural ini dipelopori dengan bapak linguistik dunia, yaitu Bapak Ferdinand de Saussure, yang menekankan bahwasanya pentingnya sistem tanda dalam bahasa. Strukturalisme berfokus pada analisis hubungan antar elemen dalam suatu sistem. Meskipun sangat berpengaruh pada tahun 1960-an, strukturalisme kemudian menghadapi suatu kritik. Jadi aliran strukturalisme ini sempat mendapatkan kritik pada tahun 1960, yaitu pada aliran post-strukturalisme yang menyorotin kontradiksi
dan ambiguitas dalam struktur. Secara keseluruhan, bahwasanya strukturalisme memberikan suatu wawasan tentang bagaimana individu dan juga masyarakat saling berinteraksi dalam kerangka budaya yang lebih besar. Baiklah, cukup sekian penjelasan dan juga pemaparan materi pertama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramadhani Ahmad yang telah menjelaskan dan memaparkan materi kita yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yetri Ramadhani sebagai presentator kedua. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar yang pertama, analisis metodologi. Analisis metodologi mengidentifikasi dan menyimpan metodologi bahasa serta hubungan antara mereka. Analisis metodologi dalam aliran struktural menekankan pemahaman sistematis mengenai bunyi sebagai elemen yang mengembangkan bahasa. Melalui pendekatan ini, kita bisa memahami hubungan yang kompleks antara dalam bahasa dan bagaimana bunyi berperan dalam komunikasi. Pendekatan ini terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang linguistik baik dalam teori maupun dalam praktik. Yang kedua ada sintagmatik dan tetragmatik. Sintagmatik ini juga merupakan salah satu konsep dalam linguistik yang merujuk pada cara elemen bahasa berinteraksi dalam unsur-unsur tertentu untuk membentuk makna. Sistematik juga menganalisis hubungan linear antar unsur. Contoh dari sintagmatik itu kalimat ibu memasak nasi di dapur. Unsur sigmatik, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Setiap kata dalam kalimat tersebut memiliki fungsi dan posisi tertentu. Dalam sigmatik, jika kita mengubah urutannya menjadi nasi di dapur memasak ibu, maka kalimat tersebut tidak dapat dimengerti. Contoh dari paradigmatik itu saya menulis artikel. Kata saya dapat dipertukarkan dengan kalimat sejenis karena unsur kata saya merupakan kata benda hidup yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Makna saya dapat dipertukarkan dengan adik, budi, atau orang itu. Yang ketiga ada sinkronik dan diakronik. Sinkronik mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari perubahan bahasa dari waktu tertentu. Contoh sinkronik itu mempelajari struktur masyarakat Majapahit pada abad ke-14. Analisis kondisi politik dunia selama perang dingin tahun 1962. Studi tentang budaya Mesir kuno pada masa Firaun Tutankhamun. Contoh diakronik, perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa Hindu, Buddha hingga masa reformasi. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Perjalanan perang kemerdekaan Amerika Serikat dari awal hingga akhir. Yang keempat, analisis morfologi, mengkaji struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Contoh memakan. Kata memakan terdiri dari morfem me dan tambah dengan makan. Men adalah morfem terikat karena tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan makan merupakan morfem bebas karena dapat berdiri sendiri. Kata memakan berarti melakukan tindakan makan, sedangkan dengan menambahkan menunjukkan bahwa subjek sedang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, contohnya kata kerajaan. Kata kerajaan terdiri dari morfem ke ditambah dengan raja dan ditambah dengan
an. Kata ke dan an adalah morfem terikat karena tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan raja adalah morfem bebas. Yang ketiga, kata berlarian. Kata berlarian terdiri dari ber tambah dengan lari tambah dengan a. Ber dan a adalah morfem terikat, sedangkan lari adalah morfem bebas. Kata berlarian merujuk tindakan lari yang dilakukan oleh banyak orang secara berulang kali. Contoh yang terakhir ada kata pendidikan. Kata pendidikan terdiri dari morfem ke ditambah dengan didik ditambah juga dengan an. Pe dan an adalah morfem terikat, sedangkan didik adalah morfem bebas. Kata pendidikan berarti proses atau kegiatan mendidik. Yang kelima ada analisis sintaksis, yaitu membahas aturan-aturan yang mengatur kombinasi kata menjadi kalimat. Contohnya adalah anak itu bermain bola di halaman. Anak itu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai objek, dan halaman sebagai keterangan tempat. Kalimat ini adalah kalimat aktif transitif dalam subjek yang melakukan tindakan bermain terhadap objek bola, serta ada keterangan tempat yang menjelaskan lokasi kegiatan tersebut. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yetri Ramadhani yang telah mempresentasikan dan menjelaskan materi kita yang kedua. Selanjutnya, presentator ketiga kita yaitu Ulfia Rosyaida, kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tokoh-tokoh utama aliran struktural. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, beberapa linguistik modern yang memperkenalkan konsep long and found. Nah, di mana konsep long ini merupakan sistem bahasa abstrak yang digunakan secara kolektif oleh masyarakat. Contohnya kumpulan simbol suara yang digunakan dalam masyarakat. Yang kedua ada parol. Parol ini adalah praktik berbahasa atau bentuk tindak tutur pengguna bahasa ya. Selanjutnya ada Roman Jakobson atau linguis Rusia yang mengembangkan analisis fonologi dan konsep fungsi bahasa. Nah, analisis fonologi ini adalah kajian tentang fungsi sistem bunyi dalam bahasa, termasuk pengaturan atau fungsi bunyi-bunyi komunikasi dalam komunikasi. Yang kedua itu konsep fungsi bahasa. Nah, konsep fungsi bahasa ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, fungsi referensial atau menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi emotif. Fungsi emotif ini adalah mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, fungsi konotatif. Fungsi konotatif ini merupakan mempengaruhi pendengar. Dan selanjutnya adalah tokoh yang ketiga itu Noam Chomsky, linguis Amerika yang mengkritik aliran struktural dan mengembangkan linguistik generatif. Nah, analisis struktural ini adalah pendekatan yang mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Yang kedua, linguistik generatif, pendekatan yang menganggap linguistik sebagai studi tentang struktur gramatikal bawaan yang dihipotesiskan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan aliran struktural. Nah, kelebihan aliran ini menyediakan kerangka analisis yang jelas dan sistematis untuk mempelajari struktur bahasa. Dan kelemahan aliran ini dianggap terlalu menekankan aspek formal bahasa dan kurang memperhatikan konteks penggunaan bahasa. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfia Rosyaida yang telah mempresentasikan dan memaparkan materi kita yang ketiga. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka ruang diskusi atau sesi tanya jawab yang teman-teman bisa langsung bertanya kepada presentator kita. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Fia Andreati, persilakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Bian Riyadi dengan NIM A1B124010. Di sini saya akan bertanya bagaimana teori strukturalisme Ferdinand de Saussure dapat diterapkan dalam analisis bahasa dengan memperhatikan konsep signifir dan signifid, dan bagaimana hal tersebut membentuk pemahaman kita terhadap makna dari teks.
Kemudian jelaskan juga perbedaan antara struktur bahasa yang stabil dengan dinamika perubahan makna dalam konteks sosial dan budaya, serta aplikasinya dalam analisis semiotik modern. Terima kasih. Terima kasih kepada Fia Andriadi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Nabila Syakila kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syakila dengan NIM A1B124027. Pertanyaannya, bagaimana aliran struktural mempengaruhi studi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nabila Syakila. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanya? Baiklah, Fania, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Fania Fitrasya dengan NIM A1B124020. Bagaimana aliran struktural dapat menjelaskan makna yang bersifat ambigu atau polisemi dalam bahasa? Apakah pendekatan ini mampu menangkap kompleksitas makna? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Berikanlah kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Nabila Syakila. Pertanyaannya yaitu, bagaimana aliran struktural mempengaruhi studi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis? Yang akan dijawab langsung oleh Saudari Ulfia Rosaida. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Syakila dengan pertanyaan bagaimana aliran struktural mempengaruhi studi tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi, aliran struktural dalam linguistik telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap studi fonologi, morfologi, dan sintaksis dengan menekankan analisis sistem dan deskriptif dari bahasa sebagai suatu sistem yang terorganisir. Dalam fonologi, pendekatan struktural membantu membedakan antara fonem, unit suara terkecil yang dan fonetik yang berkaitan dengan produksi dan persepsi bunyi. Dengan demikian, fonologi tidak hanya mempelajari bunyi secara individual, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dalam sistem bahasa secara keseluruhan. Nah, di bidang morfologi, aliran struktural mengkaji berbagai macam morfem atau unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna digabungkan untuk membentuk kata. Pendekatan ini menyoroti hubungan antara morfem bebas dan terikat, serta bagaimana mereka berkontribusi pada pembentukan kata dalam konteks yang lebih luas. Nah, sementara itu, dalam sintaksis, aliran struktural memberikan fokus pada struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam kalimat, seperti subjek, predikat, dan objek. Dengan pendekatan ini, analisis sintaksis menjadi lebih terstruktur, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana elemen-elemen ini diorganisasikan untuk membentuk kalimat yang sempurna. Secara keseluruhan, aliran struktural telah mengubah cara kita memahami bahasa dan memperkenalkan pendekatan yang menyoroti keterkaitan antar elemen bahasa dan bagaimana makna dibangun melalui struktur-struktur tersebut. Baiklah, mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfia Rosaida. Apakah jawaban dari Ulfia Rosaida dapat diterima oleh Nabila Syakila? Baik, jawaban dari Ulfia sudah bisa saya pahami dan saya terima. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengulang pertanyaan dari Fania, yaitu bagaimana aliran struktural dapat menjelaskan makna yang bersifat ambigu atau polisemi dalam bahasa? Apakah pendekatan ini mampu menangkap kompleksitas makna? Yang akan dijawab langsung oleh Saudari Yadri Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fania. Dalam perspektif aliran struktural, ambiguitas, dan polisemi bahasa dipahami melalui jaringan hubungan kompleks antara unsur linguistik, di mana makna tidak bersifat statis melainkan dinamis dan resosial.
tokoh utama menekankan bahwa setiap tanda bahasa mendapatkan makna bahwa dari referensi langsung, melainkan dari perbedaan dan posisinya dalam sistem struktural yang lebih luas. Dengan demikian, ambiguitas tidak dianggap sebagai kelemahan tetapi sebagai potensi kekayaan bahasa yang terbentuk melalui konteks hubungan paradigmatik dan sintagmatik, serta dinamika sosial kultural. Pendekatan ini mampu menjelaskan bagaimana sebuah kata dapat memiliki beragam makna, tergantung pada posisinya dalam struktur kalimat dan sistem tanda yang melingkupinya, mengungkap kompleksitas makna sebagai proses rasional yang terus berubah dan tidak bersifat absolut. Demikianlah jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yetri Ramadhani. Apakah Fania dapat menerima jawaban dari Yetri Ramadhani tersebut? Baiklah, pertanyaan sudah jawab. Baiklah, jawabannya sudah saya ambil dan terima. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Via Andreadi, yaitu pertanyaannya, bagaimana teori strukturalisme Ferdinand de Saussure dapat diterapkan dalam analisis bahasa dengan memperhatikan konsep signified and signified, dan bagaimana hal tersebut membentuk pemahaman kita terhadap makna dalam teks. Jelaskan juga perbedaan antara struktur bahasa yang stabil dengan dinamika perubahan makna dalam konteks sosial dan budaya, serta aplikasinya dalam analisis semiotik modern. Yang akan dijawab langsung oleh Saudara Ramadhani Ahmad. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga Saudara Via Andreadi yang telah memberikan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu teori strukturalisme Ferdinand de Saussure berfokus pada hubungan antara signifier, yaitu sebagai penanda, dan juga significant, yaitu sebagai petanda. Dalam bahasa, penanda itu adalah bentuk fisik dari kata, seperti suara atau tulisan. Sedangkan petanda adalah konsep atau makna yang diwakili oleh penanda tersebut. Misalnya, kata pohon sebagai penanda, yaitu merujuk pada konsep pohon sebagai petanda sebuah tanaman berkayu yang memiliki batang dan juga daun. Meskipun struktur bahasa cenderung stabil, makna dapat berubah seiring waktu. Contohnya, pada kata gay yang dulunya hanya berarti ceria, makna dari gay dulu artinya ceria. Akan tetapi seiring dengan berubahnya waktu dan juga zaman, kini lebih umum digunakan untuk merujuk pada orientasi seksual seseorang. Perubahan ini menunjukkan bagaimana konteks sosial dan juga budaya dapat mempengaruhi sebuah pemahaman makna. Dalam analisis semiotik modern, pemahaman tentang signifier dan juga significant sangat berguna. Misalnya dalam iklan produk, gambar dalam konteks penanda dari sebuah mobil mewah misalnya, bahwa petanda tentang status sosial dan keberhasilan. Namun, makna tersebut dapat bervariasi, dapat bermacam ragamnya, tergantung pada latar belakang budaya penonton. Seseorang dari latar ekonomi rendah mungkin melihatnya sebagai simbol ketidakadilan, sementara orang lain mungkin menganggapnya sebagai simbol aspirasi. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ramadhani Ahmad yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, apakah Saudara Via Andreadi dapat menerima jawaban tersebut? Baiklah, jawabannya sudah jelas dan dapat saya pahami. Baiklah, dengan berakhirnya jawaban tersebut, maka
berakhir pula sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum, Bapak Dr. Andes Agustionegoro MPD, dan teman-teman semua yang telah mendengarkan sesi diskusi pada pagi hari ini. Harapannya bisa memberi manfaat untuk kedepannya. Dirasa diskusi kita hari ini cukup, maka saya akan menutupnya dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.